Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku selalu, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab-kitab sudah masyhur dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah induk daripada segala ibadah. Jadi segala ibadah itu induknya di sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi sholat itulah induk dari segala ibadah. Bila sholatnya buruk, maka buruklah sholatnya. Di dalam tatanan syariat, bila manusia tidak sholat 5 waktu, maka hancur leburlah semua amalnya, percuma dan sia-sia saja. Sholawatnya sia-sia, zikirannya sia-sia, amal kebaikannya sia-sia, kedermawanannya sia-sia. Semuanya dilembah kesia-siaan bila tidak sholat 5 waktu. Itu di sisi atau menurut syariatnya. Akan tetapi di sini yang dibahas bukan sholatnya. Karena sholat itu bukan tujuan. Tujuan sholat itu bukan sholatnya. Akan tetapi selama ini kita, ya termasuk saya, di dalam sholat pun kita tidak pernah sholat. Di dalam sholat pun kita tidak ingat Allah. Dan di dalam sholat pun kita hanya ingat harta-harta kita. Di dalam sholat pun kita hanya ingat anak-anak kita. Di dalam sholat pun kita hanya ingat kepada dunia dan segala urusannya. Apakah itu dikatakan sholat? Apakah itu dikatakan induk dari segala induk ibadah? Sedangkan di dalam sholatnya pun kita menemukan kerugian daripada keberuntungan. Apakah itu dikatakan induk-induknya ibadah? Sedangkan kata orang, kata kitab itu bahwa sholat itu adalah induk dari induknya segala ibadah, tidak saya temukan di dalam Al-Quran sebagai dalilnya. Akan tetapi selama ini yang sudah masyhur di kalangan seluruh manusia atau umat Islam bahwa sholat itu induk dari segala induknya ibadah. Jadi bila sholatnya diterima, ya diterima semua amalnya. Akan tetapi bila sholatnya ditolak, ya ditolak semua amalnya. Akan menjadi fitnah. Jadi sholat tapi menyesatkan. Jadi sholat itu bukan tujuan.
bahkan akan menyesatkan hati-hati manusia bila manusianya tidak sholat di dalam sholatnya. Ketika kita lagi sholat, kita tak pernah, walaupun sebiji darah pun kita tak pernah ingat bahwa Allah yang mensolatkannya, bahwa Allah yang memerankannya, bahwa Allah yang menggerakkannya, bahwa Allah yang menggelar kita di dalam kehidupan ini. Selama ini kita hanya menyembah berhala-berhala, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat, hawa nafsu kita yang merasa bisa ibadah, hawa nafsu kita yang merasa bisa berbuat baik, hawa nafsu kita yang merasa bisa bersolawatan, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat duha, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat tahajud, hawa nafsu kita yang merasa bisa berkorban di setiap Idul Adha, hawa nafsu kita yang merasa bisa berbuat apa-apa. Inilah sholat yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholatnya ndak nyembah Allah, sholatnya ndak terbang menuju Allah, tapi terbang menuju setan. Sholatnya terbang menuju dunia, sholatnya dilakukan hanya karena cita-citanya terkabul, hanya karena agar hidupnya banyak rezekinya, hanya karena ketakutan di dalam kemiskinan kehidupannya, dilakukannya lah sholat agar supaya beruntung di sisi hawa nafsu. Inilah sholat yang menyesatkan, sholat tidak menyembah Allah, bahkan tersesat dari Allah. Ayatnya ada, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Apakah layak sholat kita dijadikan induk dari segala induknya ibadah? Bila sholatnya hancur lebur, maka apa yang kita lakukan pun hancur lebur. Itulah induk dari segala induknya ibadah. Bila sholatnya benar, maka benarlah seluruh laku yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi bila sholatnya salah, ya salah semua. Jadi jangan anggap kita sudah sholat, maka kita aman dari celaka. Ketika kita sudah sholat, jangan anggap kita sudah aman dari siksa. Ketika kita sholat, jangan merasa kita sudah aman dari adab yang pedih, adab siksa neraka. Jadi sholat-sholat kita, termasuk sholat saya, tidak bisa dibuat jaminan untuk masuk surga, jauh panggang dari apinya. Yang kita pahami selama ini hanyalah bab-bab syariat saja. Yang kita bela hanyalah bab-bab kemanusiaan kita. Yang kita bela hanyalah bab-bab hawa nafsu kita di dalam beribadah, yang mana seolah-olah kita merasa benar sendiri di dalam beribadah, padahal salah semua di sisi Allah. Ya termasuk ibadah saya, ya termasuk kesalahan saya. Jadi di sini kami berbagi agar kita sama-sama selamat kembali kepada Sang Pencipta. Jadi apa yang dibuat untuk induk-induknya segala ibadah itu, yang termasyhur, kata hadis, kata kitab, sholat adalah induknya ibadah. Bila sholatnya baik, maka ibadahnya, maka hidupnya akan baik semua. Tapi bila sholatnya buruk, maka hidupnya, maka seluruh amal ibadahnya buruk semua, racun semua. Jadi kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, puncak-puncaknya, induk-induknya segala ibadah adalah zikr.
zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tidak berzikrullah, apakah mungkin kita bisa sholat? Bila tidak berzikrullah, apakah mungkin kita bisa ibadah? Bila tanpa zikrullah, apakah mungkin kita bisa mengingat Allah? Jadi puncak-puncaknya sholat, puncak-puncaknya ibadah, puncak-puncaknya amal manusia adalah zikrullah. Bukan sholatnya, bro. Sholat tanpa zikrullah, maka bukan sholat namanya. Maksiat namanya, celaka namanya. Zikiran tanpa zikrullah bukan zikir namanya, maksiat namanya, azab namanya. Sholawatan tanpa zikrullah, azab namanya, sesat namanya. Jadi puncak-puncaknya adalah zikrullah, yakni mengingat bahwa hidup ini Allah, bukan hidup kita, bro. Bukan badan kita, bro. Bahkan bukan zikir kita. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, apakah kita bisa zikir? Coba kita hayati. Inilah induk dari induk segala ibadah, yakni zikrullah. Apa buktinya? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir di dalam hatimu, tiadakan dirimu di hatimu bahwa yang ada hanyalah Allah. Itulah induk-induknya segala ibadah menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia kan amal-amalnya yang dikedepankan. Kalau menurut manusia kan sholat-sholat amalia badannya yang dikedepankan, bukan hatinya. Tapi Allah hanya memandang hatinya. Bila hatinya buruk, yakni dikuasai oleh uripe manungsane, ya buruk semua. Akan tetapi bila hatinya suci, yakni sudah kembali kepada uripe Allah, maka seluruh amal akan suci semua. Karena amalnya sudah bukan amal manusianya, tapi af'alnya Allah sendiri. Zatnya Allah sendiri. Asma Allah sendiri. Dan sifatnya Allah sendiri yang maha mengatur segala alam semesta ini. Ya termasuk diri kita, ya diatur Allah. Bukan kita bisa mengatur-atur diri kita sendiri. Jadi apalagi bukti bahwa sholat itu hanya menyesatkan manusia bila manusianya tidak zikrullah. Ketika sholat, manusianya yang diingat hanyalah dirinya yang sedang sholat, hanyalah dirinya yang bisa sholat. Sedangkan yang diingat di dalam sholatnya bukan Allah, tapi dunia, perkara-perkara yang selain Allah. Itulah fawailul lil musallin, bukan sholat namanya, tapi kerugianlah yang didapatkannya. Maka dari itu sholat bukan tujuan, bahkan menyesatkan bila tanpa induknya sholat. Apa? Zikrullah. Ketika sholat, zikrullah. Ketika sholawatan, zikrullah. Ketika zikiran, zikrullah. Ketika mandi, zikrullah. Ketika makan, zikrullah. Ketika mengendara, zikrullah. Ketika merokok, zikrullah. Ketika minum kopi, zikrullah. Ketika ke sawah, zikrullah. Maka bila zikrullah yang dikedepankan, induk dari segala induknya amaliyah ibadah kita, maka itulah
keberuntungan. Jadi PR-nya adalah awaluddin ma'rifatullah, awalnya ibadah atau awalnya agama, yakni mengenal Allah. Apa sih zikrullah itu? Zikrullah itu yang mengenal Allah. Tanpa kenal Allah, tanpa jumpa Allah, tanpa menyaksikan Allah, tanpa melihat Allah, ya bukan zikrullah namanya. Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada yang kita tidak tahu? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir, ingat kepada yang belum kita temui? Bagaimana mungkin kita bisa ingat berzikir kepada hal yang asing, hal yang goib, hal yang tidak nyata? Inilah bukti bahwa solat kita sejak akil balik hingga setua ini semuanya kosong solatnya, tersesat solatnya, celaka solatnya, fawailul lil musallin. Ada dalilnya, tidak ngarang sendiri. Maka dari itu, agar kita tidak terkena fawailul lil musallin, tidak terkena kecelakaan di dalam sholat-sholat kita, maka yang wajib kita cari dan wajib kita raih induknya atau powernya atau baterainya robot ini. Apa baterainya atau powernya robot ini? Uripe Allah. Itulah zikrullah itu. Bila yang kita sembah hanyalah casing-casing badaniah ini yang bisa sholat, seluruhnya ya celaka. Kenapa? Karena lalai, karena ingkar, karena mensekutukan badan-badan ini dengan uripe Allah. Maka ya selamanya fawailun, celaka di dalam sholatnya dan semua apa yang diamalkannya, ya semua celaka di lembah neraka jahanamnya Allah. Kapan? Ya sekarang, bukan nanti. Kalau neraka jahanamnya manusia kan nanti. Tapi neraka jahanamnya Allah sudah terjadi pada diri kita ketika kita tidak mengenal Tuhan, ketika kita tidak pernah menyaksikan Tuhan. Kenapa? Karena kita belum Islam. Bagaimana mungkin orang bisa sholat? Bagaimana mungkin orang bisa bersolawatan? Bagaimana mungkin orang bisa beribadah, berzikiran, puasa, zakat, haji, namun hatinya masih ingkar kepada Tuhannya, namun hatinya tidak sama dengan hati para nabi dan para rasul, hatinya tidak sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nah, di sini hati Kanjeng Nabi Muhammad mengedepankan hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang bisa memerankan badan-badan Muhammad ini. Inilah imannya para nabi dan para rasul, dan inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara yang kita lakukan di syariat-syariat yang kita lakukan niru, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad katanya, tapi hatinya, imannya ingkar, ikut Fir'aun. Mana mungkin bisa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan imannya saja tidak sama, Tuhannya saja beda. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Tuhannya Allah langsung, tapi kalau kita Tuhannya hawa nafsu kita sendiri. Beda Tuhan, ya beda syariat, meskipun kelihatannya sama. Syariatnya sholat, tapi hakikatnya maksiat di sisi Allah. Tapi bila Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan sholat, melempar saja zikrullah. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah sholat. Jadi melempar saja sholat Nabi Muhammad. Berjalan saja sholat, apalagi sholatnya. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi Nabi Muhammad sholat terus.
Duduknya sholat, makannya sholat, minumnya sholat, berkalamnya sholat, semuanya serba sholat. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tak wujud lagi di dalam hatinya, kecuali Tuhannya yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tak mampu lagi melempar. Jangankan sholat, melempar saja tak mampu. Inilah iman yang selama ini tenggelam terbelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri, ya termasuk saya juga. Mari kita buktikan lagi di dalam Al-Quran. Coba buka di surat Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jelas sudah. Yang artinya sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi bukan sholatnya yang menjadi induk-induk dari segala ibadah itu, tapi zikrullah inilah induknya segala ibadah, induknya segala kehidupan, induknya segala zat, induknya segala af'al, induknya segala asma, induknya segala zat, sifat, asma, af'alnya Allah sendiri. Jadi yang dimaksud sholat itu bukan sholat-sholat seperti sholat 5 waktu itu di sisi Allah. Yang dimaksud sholat di sisi Allah itu ingatnya diri kita kepada Allah ketika kita sudah tak ingat lagi kepada diri kita, yang ada hanya Allah. Itulah sholat. Seperti hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Itulah sholat itu. Itulah zikrullah. Itulah induk dari segala induk-induknya ibadah. Bila kita sudah demikian, maka sucilah semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang melakukan. Tapi bila kita yang merasa melakukan, maka najis semua. Sholatnya, sholawatannya, zikirnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, semuanya najis. Kenapa? Karena berdiri di dalam agama yang najis, agamanya iblis dan setan, agamanya hawa nafsu yang dikedepankan, zikrun nas yang dikedepankan, zikir kepada Abdul Halimnya, tahu bahwa hanya Abdul Halimnya pelaku seluruh ibadah ini, tahu bahwa diri Abdul Halimnya yang sebagai pelaku sholat-sholat ini, inilah agama yang sesat, inilah dzikrun nas itu. Jadi kalau kita memakai power dzikrun nas, maka fanahlah, maka hancur leburlah apa yang kita lakukan, sia-sia saja. Jadi maknanya sholat itu bukan induknya ibadah. Sekarang kita sudah tahu. Di sisi Allah loh ya. Kalau di sisi manusia induknya ibadah adalah sholat. Tapi kalau sholatnya tidak zikrullah, sholatnya nyembah dunia, apa itu dikatakan sholat? Maksiat bro. Jangan kita unggul-unggulkan sholat dan ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas sudah. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku, hanyalah milik Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Inilah yang dimaksud zikrullah itu, puncak-puncaknya hamba kembali kepada Tuhannya, yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah puncak-puncak agamanya seluruh manusia.
Inilah buktinya bahwa zikir kepada Allah itu maknanya tahu, rela, ridho bahwa hidup ini Allah. Tak ada yang bisa bicara aku, tak ada yang bisa mengeluarkan huruf aku, tak ada yang bisa mengeluarkan suara aku bila bukan Allah, bila bukan uripe Allah. Ayo, siapa yang mengatakan Allah itu tanpa huruf dan suara? Ya iblis dan setan. Kenapa? Karena iblis dan setan, karena manusianya yang merasa bisa bersuara dan berhuruf. Kenapa? Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan, karena hidup ini masih dibelenggu oleh hidup manusianya, belum terbang bebas melalui baiat menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh aku ini Allah. Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Suara Allah sendiri. Hurufnya Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini induk dari segala induknya ibadah. Bukan sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengingat Allah itu adalah ketika kita sudah tak bisa mengingat diri kita lagi. Karena araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang bisa mengingat Allah. Ketika manusianya sudah lupa dengan kewujudannya, sudah lupa dengan kehidupannya, sudah lupa dengan kekuasaannya karena sudah kembali semua kepada Allah. Inilah yang dimaksud zikr. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi jangan salah paham. Kalau tanpa bimbingan maka akan salah paham. Kalau kita belajar sendiri, yakni merasa paham, tak ada yang membimbing, sama halnya kita ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah, kita tidak pernah masuk ke pendidikan formal, kita hanya beli bukunya, belajar sendiri. Ketika SD belajar sendiri, SMP belajar sendiri, beli bukunya saja, SMA belajar sendiri, beli bukunya saja, kuliah belajar sendiri, beli bukunya saja, sampai kapanpun tak akan pernah diwisuda, sampai kapanpun tak akan pernah bisa lulus. Maka hanya sesat belaka, yakni merasa paham dirinya, akhirnya tidak ada manfaatnya, hanya untuk debat-debatan saja. Belajar tanpa guru, akhirnya iblis dan setannya mengambil alih sebagai mursyid sejati manusianya. Akhirnya manusianya selalu merendah-rendahkan orang lain. Akhirnya manusianya selalu merasa suci sendiri. Manusianya merasa bangga, merasa mulia sendiri, sehingga melihat orang lain gampang merendahkan orang-orang yang tak sederajat dengan dirinya. Inilah karena manusianya belajar dewe tanpa ada gurunya, guru pembimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buktikan lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Al-Ahzab ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Jadi di sini dalam kurung dengan menyebut nama Allah ini tafsiran manusia. Hai orang-orang beriman, kalau arti yang sebenarnya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah, bukan menyebut nama Allah.
Kalau nyebut nama Allah kan hanya nyebut-nyebut saja. Tapi di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri. Jauh panggang dari apinya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Maknanya ingatlah bahwa hidup ini Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Jangan lalai dari itu. Inilah puncak-puncaknya, induk-induknya dari segala ibadah. Bila tak bisa zikir kepada Allah, solatnya hancur. Bila tak bisa ingat kepada Allah, ibadahnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, solawatnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, puasanya batal hancur. Bila tak ingat kepada Allah, haji umrohnya hancur lebur. Kenapa? Karena induknya tidak didapatkan. Karena induknya di dalam hati kita masih iblis dan setan, bukan Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadahnya? Bagaimana mungkin Allah bisa menerima solatnya yang tidak menyembah, yang tidak mengingat Allah di dalamnya? Solat dan ibadah kita selama ini kan ingat hanya dengan mengingat hawa nafsu kita, kebutuhan hawa nafsu kita, tujuan hawa nafsu kita, cita-cita hawa nafsu kita yang kita ingat di dalam sholat dan ibadah kita selama ini. Tidak nyembah Allah yang mana mungkin bisa diterima, tidak ingat Allah yang mana mungkin sampai kepada Allah. Jadi PR saya dan PR kita semua yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah masuk agamanya Allah. Bila sudah masuk ke dalam agamanya Allah, semua apa yang kita lakukan yaitu sholat. Duduk kita sholat, berdiri kita sholat, sholat 5 waktu kita, apalagi ketika ngaji Al-Quran sholat, sholawatan sholat, zikiran sholat, maknanya seluruh apa yang digerakkan itu selalu mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diriku di dalam sholatku, di dalam ibadahku, di dalam sholawatanku, di dalam zikirkanku. Semua hanyalah kehendak Allah, semua hanyalah peran-perannya Allah, semua adalah kekuasaan Allah. Namun akan menjadikan hati kita luluh lantak dari kesombongan. Akhirnya jadi malaikat yang selalu suci dari yang selain Allah, tunduk patuh kepada Adam, tunduk patuh kepada ketiadaan kita, karena yang ada hanyalah Allah. Itulah sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kita selama ini selalu nyembah diri kita sendiri. Kita pertuhankan sendiri. Apa yang kita lakukan seolah-olah kita yang melakukan. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah tersesat jauh dari Allah. Solat kita hanya solat kepada setan. Ibadah kita hanya ibadah kepada setan. Persembahan kita hanya menyembah setan. Zikiran kita hanya ingat setan. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu, yang wujudkan Abdul Halimnya di dalam hatiku, itulah setannya. Abdul Halim ini setan yang bernama Abdul Halim. Apa buktinya? Di dalam surat, coba di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-19, coba dibuka bersama. Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan.
ala inna hizbas syaitani humul khasirun, yang artinya setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Alhamdulillah, subhanallah, jelas sudah ayat-ayat Allah bahwa selama ini sejak akil balik hingga setua ini sholat kita hanya di dalam kerugian. Itu sholat kita, jangan melihat yang lain. Jangan melihat sholawat, jangan melihat zikiran, jangan melihat amal kebaikan, jangan melihat kedermawanan dan sebagainya. Sholatnya saja rugi, apalagi yang lain. Karena sholat induknya segala ibadah, katanya kan demikian. Bahwa bila di dalam sholat yang kita ingat bukan Allah, yakni setan yang selalu melupakan kita dari Allah, maka ya semuanya rugi. Sayang, sungguh sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah terbukti sudah sholat bukan tujuan, bahkan menyesatkan hati kita dari Allah. Bila tanpa zikrullah, bila tanpa induknya, powernya sholat, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.